Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mencatat kasus gagal ginjal kembali meningkat. Sebelum dimulai, aku ingin bertanya terlebih dahulu nih, siapa di sini yang belum minum air putih sama sekali atau bahkan lebih suka minum minuman manis nih? Hati-hati ya, kebiasaan kecil itu dapat merusak ginjal kita. Kali ini kita akan membahas terkait dengan apa itu penyakit gagal ginjal, faktor risiko, tanda dan gejala, dampak dan juga komplikasi, pencegahan, serta deteksi dini dari gagal ginjal. Tahukah kamu, 1 dari 10 orang di dunia mengalami gangguan ginjar. Kenapa sih bisa terjadinya gagal ginjar? Karena ginjal adalah organ penting yang berfungsi untuk menyaring racun dari darah, mengatur cairan tubuh, mengkontrol tekanan darah, dan juga membantu pembentukan sel darah merah. Fun fact-nya, ginjal kita menyaring 50 liter darah per hari loh. Makanya, apabila ginjal kita bermasalah, maka racun akan menumpuk pada tubuh. Nah, pertanyaannya, kenapa organ sekuat ini bisa sampai rusak ya? Penasaran gak nih apa pemicunya? Beberapa faktor risiko gagal ginjal. Yang pertama itu adalah hipertensi. Kemudian yang kedua itu diabetes. Yang ketiga itu kurang minum. Kemudian yang keempat itu adalah konsumsi obat-obatan yang sembarangan tanpa resep dokter. Fun fact-nya, banyak orang baru sadar dia punya penyakit ginjal ketika kondisinya sudah parah. Karena di awal tidak ada tanda gejala tertentu. Jadi, penting untuk kita menjaga fungsi ginjal kita sebelum terlambat. Tapi, kalau alarm tubuh kita sudah nyala, kira-kira tanda-tanda apa sih yang harus kita kenali? Ginjal itu sering sakit diam-diam loh, tapi tubuh kita itu pintar. Dia akan ngasih kode-kode tertentu jika ada yang nggak beres nih. Contohnya pada gangguan gejala ginjal yang berupa sering mudah lelah, bengkak di tubuh, lalu ada urin berubah warna atau berbusa, serta perubahan frekuensi buang air kecil. Urin berbusa bisa jadi tanda adanya protein dalam urin yang merupakan salah satu gangguan ginjal. Lalu bagaimana nih kalau tanda-tanda yang tadi itu kita abaikan, dan gimana kalau gejala yang tadi sudah disebutkan itu kita tidak segera ditangani ya? Mengabaikan gejala awal itu seperti membiarkan bola salju terus menggelinding dikarenakan akan membawa komplikasi yang serius bagi tubuh kita. Yang pertama, terdapat penumpukan racun karena fungsi ginjal yaitu sebagai filter. Apabila ginjalnya gagal untuk melakukan filter, maka akan menyebabkan penumpukan sisa metabolisme seperti ureum dan juga kreatinin dalam darah. Yang kedua, terdapat anemia karena ginjal ini kan memproduksi hormon eritropoietin, di mana hormon ini akan menginstruksikan sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah. Apabila hormon eritropoietin ini menurun, maka akan menyebabkan produksi sel darah merah juga menurun. Yang ketiga, terdapat penumpukan cairan ataupun gangguan cairan. Jadi ginjal ini berfungsi sebagai menjaga keseimbangan cairan. Apabila ginjal ini gagal untuk membuang sisa-sisa cairan melalui urin, maka akan membuat pasien ini menderita edema atau pembekakan pada bagian kaki ataupun tangan. Selanjutnya dapat penyakit jantung karena jantung ini akan memompa darah lebih ekstra dibandingkan biasanya yang akan menyebabkan serangan jantung atau gagal jantung pada penderita. Nah, kondisi tersebut dapat membuat kesehatan fisik dan juga kondisi dari pasien menurun. Kira-kira apa sih pencegahan dini yang bisa kita lakukan? Pencegahan bisa dilakukan dengan beberapa cara yang sederhana. Yang pertama, minum air putih yang cukup. Yang kedua, batasi gula dan garam. Dan yang ketiga, hindari meminum obat tanpa resep. Dan yang terakhir yaitu rutin cek kesehatan. Fun fact-nya, kurang minum air putih dapat membuat ginjal bekerja lebih keras dan meningkatkan risiko kerusakan ginjal. Oleh karena itu, selain menerapkan gaya hidup yang sehat, kita juga harus bisa mendeteksi dini untuk menjaga kesehatan ginjal. Deteksi dini sangat penting karena penyakit ginjal seringkali tidak bergejala di awal. Beberapa pemeriksaan yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan tekanan darah, gula darah, ureum dan kreatinin, dan juga urin. Ginjal merupakan alat vital yang harus kita jaga sejak dini.
Cukup sekian penjelasan materi dari kita. Jangan lupa isi post test yang ada link di bawah ini, boleh scan di sini aja QR-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.